wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati tentu yang kita muliakan, yang kita banggakan Pak Anwar Ma'ruf. Beliau adalah anggota DPR RI yang kita masih hormat, tapi Sulawesi Tengah kebetulan menjadi anggota Komisi 9. Anggota Komisi 9 itu adalah mitra kerja dari DPR. Kita bisa bersilaturahmi sekarang ini. Kita kemudian tidak saya sangka-sangka saya juga ada di Morowali. Saya juga tidak menyangka-nyangka ada di Morowali pada hari ini ya. Yang saya lihat luar biasa itu tentang beliau. Dan tepuk tangan untuk beliau. Saya dan perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Kabit Habib, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Pemulihan Hidup dan Keluarga Berencana, dan tentu ibu-ibu sekalian, para kader yang saya banggakan. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iya. Sampai di mana tadi? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, berbuka, bermujahadah di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun situasinya memang sedang pandemi COVID-19. Apa yang disampaikan oleh Pak anggota Dewan tadi, Pak Anwar Habib, itu memang perlu menjadi catatan kita bersama, karena walaupun tanpa gejala, ya, walaupun tanpa gejala, tapi kalau kita sebetulnya bisa merasakan gejala kita sendiri. Misalnya kalau demam, kalau panas, ya, karena musimnya seperti ini, jangan hanya diselesaikan dengan yakin bahwa itu hanya tipes, yakin bahwa itu hanya penyakit biasa. Tapi selain berobat seperti biasa, dan juga lengkapi dengan tes, paling tidak tes, rapid dan sebagainya. Yang kedua tentu gejalanya ada pada kita, ya. Walaupun kita tanpa gejala, tapi kalau penciuman sudah agak kurang, gitu ya, atau malah kurang sama sekali, kita akan cukup ada bau ini, gitu. Ya ini perlu gitu. Jadi kalau kita kebetulan tentu sekarang kita cari saja baunya itu ya. Kalau masih terasa ada baunya, ya tercium baunya, maka itu insya Allah kita sehat. Jadi ya itu perlu kita lakukan dan tidak perlu takut. Karena saya punya cerita beberapa orang yang kontak dekat dengan yang positif COVID-19, tapi kemudian negatif. Tadi beliau cerita, selama beberapa hari itu beliau bersama-sama dengan 2 orang, ternyata 1 orang positif, 1 orang tidak. Artinya kalau kita menggunakan masker dengan baik, ya, maka kemungkinan menularnya 0,1%, 2,1% kalau tidak salah. Tapi apabila tidak pakai masker ini yang 12%. Oleh karena itu, mari kita laksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan tetap mengingat pesan ibu. Pesan ibu itu adalah pakai masker, Sering cuci tangan pada air yang mengalir. jaga jarak. Ya, kalau di dalam rumah sudah yakin semua, ya tidak perlu jaga jarak kali ya. Tapi jarak kehamilan dengan menggunakan alat Versi. ya. Setuju Ibu? Yang kedua tentu kemarin 5 Desember Kabupaten Morowali berulang tahun, ya. Dan saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Morowali. Pada usianya yang ke-21 tahun ini kelihatannya Morowali sudah banyak sekali perubahan ke arah yang lebih baik. Saya sangat senang, sangat bangga membaca poster, membaca baliho di jalan-jalan itu bahwa Morowali ini menggunakan moto sumber daya manusia unggul, sejahtera bersama. Betul? Betul. Jamaah. Amin.
Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya ya. Nama saya Lalu Ma'arifuddin. Kalau ada kata lalu biasanya itu berasal dari Lombok. Kemudian Ma'arifuddin sama mangsa dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan. Namanya dia Ma'ruf, Ashar Ma'ruf. Saya Ma'rif. Ma'ruf dan Ma'rif itu mirip-mirip lah ya. Hanya ada yang pakai U, ada yang pakai I. Tapi ada kemudian Ma'arifuddin, saya kalau beliau Ashar. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali tentang ulang tahun tadi, bahwa kemudian ketika beliau menjadi bupati, ada 3 hal yang beliau lakukan untuk mewujudkan yang namanya sumber daya manusia unggul. Yang pertama yang beliau lakukan adalah gratis pendidikan. Jadi masyarakat Kabupaten Morowali gratis pendidikan, ya, tidak ada biaya kalau ke sekolah. Tentu ini adalah investasi yang luar biasa yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Yang kedua, beliau mengatakan ya, programnya adalah gratis berobat kesehatan. Ya, gratis kesehatan, tidak hanya berobat di Morowali, tapi berobat di Palu dimanapun. Selama itu masyarakat Morowali itu juga gratis. Dan yang ketiga, yang saya baca ya, karena saya tidak ada di sini waktu itu, saya baca yang ketiga itu ada program ini namanya Gemas Bumi, pernah dengar ya? Gemas Bumi, kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Selamatkan Ibu. Kenapa ibu hamil perlu diselamatkan? Karena bagaimanapun juga ibu hamil itu akan melahirkan generasi yang akan datang. Nah, permasalahannya sekarang, apakah dengan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis, itu cukup untuk mewujudkan yang namanya sumber daya manusia unggul? Ya, tentu penanganan. Kalau kita memiliki bibit sawit, ada yang punya kebun sawit. Saya yakin kakek-kakek pasti punya kebun sawit ya, betul? Kalau enggak 2 hektar, 20 hektar, gitu ya. Ya, ada sawit kalau di Bumbu Tengah, Pak. Ya, betul ya. Di tempatnya sawit di Trans, Tanako. Oh iya iya. Ya, di sini Pak. Pak Cengke, coba. Nah, sekarang kalau kita menanam sawit, ada bibit unggul, ada tidak unggul. Kalau tidak unggul kita kasih pupuk, rawat yang baik, hasilnya tidak akan banyak berubah. Kalau bibitnya tidak unggul. Kalau bibitnya unggul, kita rawat, kita kasih pupuk, maka dalam jangka waktu singkat dia akan berbuah dan berbuahnya jauh lebih banyak. Betul? Bagaimana kalau bibitnya unggul kemudian tidak dirawat? Ya sama saja. Dia juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Buahnya akan mungkin jarang-jarang, tidak terlalu banyak. Apa artinya? Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, luar biasa, kader-kader. Apa artinya? Yang pertama, yang dikasih pendidikan gratis, yang dikasih berobat gratis, itu haruslah orang-orang yang memang tidak persiapkan umur. Pak Aminnya akan memiliki mana? Kalau pendidikannya gratis tapi otaknya pas-pasan, ya cuma juga. Betul? Otaknya memang bego, otaknya memang otak muda, diberi kesempatan sekolah tinggi-tingginya tidak akan punya mana. Kenapa? Karena bibitnya memang sejak awal tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, kesehatan gratis, pendidikan gratis baru akan bermakna apabila bibit yang dikasih kesehatan gratis, yang dikasih pendidikan gratis itu bibitnya bagus. Salah satu kebaikan yang ibu-ibu kader lakukan, ya, salah satu amal ibadah yang ibu kader lakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul ini. Betul? Betul? Betul. Salam BKPN. Tadi ada salam kami. Iya, salam kami. Nah, ini ada pemilu kami, itu sebetulnya salam PKB ya. Salam PKB, salam pemilu kami itu jawabannya adalah Sehat.
luar biasa. Kebenaran ada. Salam BKKBN. Jadi ibu-ibu memiliki amal ibadah, memiliki pekerjaan untuk mempersiapkan supaya yang dikasih pendidikan gratis itu bagus, yang dikasih sadar gratis itu bagus, berkualitas, unggul, maka nanti kita akan menghasilkan generasi ke depan yang berkualitas. Sayang ibu sekalian, Morowali ini daerah yang kaya luar biasa. Kemarin ketika mendarat di sepanjang jalan, kita melihat kebun kelapa sawit di pinggir jalan, sangat banyak. Katanya perusahaan-perusahaan besar dari nasional bahkan internasional itu kemudian beroperasi di Morowali. Ya, kita berharap ke depan kalau bibit-bibit kita unggul, ada pendidikan dia sampai setinggi-tingginya, ke depan kita berharap yang memiliki pabrik sawit di Morowali adalah orang Morowali. Tapi kalau sudah kualitasnya rendah, maka sekarang mungkin sebagian dimiliki oleh orang luar, ke depan mungkin semuanya dimiliki oleh orang. Oleh karena itu, SDM harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada nikel, di mana itu yang pabriknya terbesar itu di mana-mana ya, sering masuk di TV. Ya, orang mana yang punya? Ya, ada LNG. Pokoknya Morowali ini luar biasa kayanya. Tetapi kekayaan alam itu percuma kalau seandainya SDM-nya tidak bagus. Singapura itu nggak memiliki kekayaan alam, tapi dia bisa menjadi negara maju, ya, dengan pendapatan per kapita, dengan tingkat kecerdasan, dengan tingkat persaingan hampir nomor 1 seluruh dunia. Padahal dia tidak punya sumber daya alam. Kita seharusnya dengan kekayaan yang ada bisa bersaing dengan Singapura, bisa bersaing dengan siapapun. Peran daripada ibu-ibu sekalian ini akan sangat menentukan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, bahwa ibu-ibu memiliki peran untuk menciptakan SDM unggul itu, karena ternyata SDM unggul itu tidak tercipta begitu saja. SDM unggul itu dimulai dari calon ibunya, calon bibit yang akan melahirkan. Remaja-remaja kita haruslah bebas dari anemia. Anemia itu kurang darah. Kalau belajar di sekolah dia ngantuk, itu anemia, dia lemas. Dan itu jumlahnya sangat banyak. 45% remaja kita adalah anemia. Ini harus kita cegah mereka jangan sampai anemia ketika melahirkan, ketika hamil. Ya, mereka harus bebas dari anemia. Caranya apa? Anjurkan kepada remaja-remaja kita makan makanan yang sehat, cukup istirahat. Ya. Kemudian yang terpenting adalah secara psikologis mereka harus siap untuk menikah dan melahirkan. Jadi pernikahan untuk mewujudkan SDM yang unggul itu haruslah pernikahan karena rencana, bukan karena bencana. Bencana itu apa? Kalau seandainya sudah berbadan dua, itu namanya bencana. Karena mau tidak mau dia harus menikah. Dikisah tidak mungkin. Kalau dikisah tidak dinikahkan, kepada siapakah jabang bayi yang ada di dalam kandungan itu akan memanggil atau memanggil bapak. Oleh karena itu kalau itu terjadi, tentu itu harus dinikahkan. Saya tidak akan singgung banyak tentang apa yang perlu dilakukan, tapi seorang remaja harus menghindari 3 hal, ya, untuk menjadi generasi berencana. Yang pertama, dia menyatakan tidak pada pernikahan usia muda. Yang kedua, dia menyatakan tidak pada hubungan seks di luar pernikahan. Ya, dan yang ketiga, harus menyatakan tidak pada narkoba dan zat-zat lainnya. Itu harus dilakukan oleh seorang remaja. Kalau itu dia lakukan, berhasil dia cegah, maka insya Allah dia akan menjadi remaja yang berkualitas, siap untuk menikah. Ya. Apabila ada yang mengajak mereka menikah pada usia muda, mereka berani menolak. Itu yang ditanamkan. Jangan sampai
sampai nanti anak-anak kita, remaja-remaja kita ketika diajak menikah usianya baru 17 tahun, baru 16 tahun, dia kemudian mau saja. Ya, itu harus dikatakan, dia harus berani mengatakan tidak. Yang pertama dia mengatakan tidak kalau ada pacarnya atau siapapun yang mulai dekat-dekat kepada dia, mulai mengajak ke tempat-tempat yang sepi, mulai pegang-pegang tangan, kemudian pegang-pegang yang lain, kemudian melakukan yang lain. Seorang remaja kita berani mengatakan tidak. Karena itu akalnya laki-laki itu seperti itu. Mulai dia ngajak-ngajak ke tempat yang sepi, mulai dia pegang tangan, dia remes-remes tangannya, mulai pegang-pegang yang lain. Apabila jangankan kalau sudah terlanjur ini diikuti, si remaja putri itu diam saja, maka dia suatu ketika remaja laki-laki itu akan berani mengatakan, apakah kamu mencintai saya? Iya dong mas, aku berani di tempat sepi karena aku mencintai. Ada yang punya pengalaman seperti itu. Nah, kalau kamu mencintai saya, ada yang kita lakukan sekali saja. Seorang remaja putri seharusnya menjawab apa? Tidak, sabar. Jangan, itu tidak boleh. Aku mencintai, tapi yang itu jangan. Itu baru aku akan berikan ketika nanti kita sudah di pelamunan, ketika kita sudah sah di depan penghulu. Aduh, dia bilang laki-laki ini kan, kalau seperti itu berarti kamu tidak mencintai saya. Maka kita putus saja. Seorang remaja harus ditanamkan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, remaja itu mengatakan, oke mas, kalau kamu karena saya tidak mau, kamu mengatakan putus, oke, tidak apa-apa, kita putus. Masih banyak laki-laki baik yang mau menunggu saya tamat kuliah. Masih banyak laki-laki baik yang mau menunggu saya tamat sekolah. Dunia ini tidak selebar daun. Itu harus berani seorang remaja putri mengatakan seperti itu. Karena pengikut terlanjur, tahapan-tahapan tadi dilakukan ke tempat sepi, pegang tangan, pegang yang lain, raba yang lain, maka ini akan terus diikuti dan akan terlanjur, sulit mengendalikan diri. Tapi kalau sejak awal dia mengatakan tidak, laki-lakinya juga pasti akan menghormati. Setuju? Jamaah terkesima dengan cerita saya. Itu yang pertama yang harus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul itu, ya. Harus itu kita tanamkan remaja-remaja putri kita, terutama adalah remaja putri. Karena laki-laki itu kalau remaja putrinya tidak akan terjadi. Kalau remaja putrinya berani mengatakan tidak, itu tidak akan terjadi. Ya, kalau dipaksa teriak saja, maka itu tidak akan terjadi. Remaja putra insya Allah lah, ya. Begitu yang putri mengatakan tidak, dia tidak akan memaksa. Ya, itu yang perlu kita tanamkan. Ya, pada remaja putri kita. Kenapa? Pernikahan usia muda, usia anak-anak, ada penelitian dari keseluruhan pernikahan anak-anak yang terjadi, ya, itu 46,7% terjadi karena sudah hamil duluan. Bagaimana cara mengetahui apakah dia hamil duluan? Jadi tidak ditanyakan, dalam survei itu tidak ditanyakan, Dek, kamu kemarin waktu menikah sudah hamil ya? Enggak. Kalau seperti itu pasti tidak akan ada yang mengatakan tidak. Bagaimana caranya? Dek, bisa pinjam surat nikahnya? Surat nikahnya dilihat, akte nikahnya dia. Ini untuk pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun ya. Pernikahan anak-anak itu ada pernikahan berusia 18 tahun. Karena anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka yang berusia di atas di bawah 18 tahun. Jadi mereka yang berusia di bawah 18 tahun itu dikumpulkan semua di 4 kecamatan. Setelah itu ditanya, disurvei. Jadi yang pertama ditanyakan itu, Dek, bisa pinjam surat nikahnya? Diperlihatkan surat nikah. Dicatat tanggal pernikahan. Yang kedua, Dek, bisa pinjam akte kelahiran anak yang pertama? Dilihat
bisa kalau pacaran ya ketemunya di rumah gitu ya. Orang tua ikut mengawasi, penggunaan HP harus diawasi oleh ibu, oleh bapak-bapak. Jangan berikan kebebasan kepada anak-anak kita menggunakan HP semaunya. Karena sekarang ini di tempat yang sepi, di dalam kamar, HP itu bisa mengakses yang namanya situs pornografi. Dan situs pornografi itu hanya memperlihatkan nikmatnya saja. Tidak ada dijelaskan di situs pornografi kalau kamu melakukan ini kamu akan hamil, tidak ada. Tapi gambarnya langsung saja itu. Dan itu seringkali datang tanpa diundang. Kita tidak ada minat membuka situs itu, tiba-tiba muncul. Betul? Ada yang pernah tiba-tiba muncul situs pornografi? Tidak ada ya? Ya biasanya muncul dia, ya. Kenapa? Karena memang itu sulit dikendalikan. Pada bulan-bulan pertama dulu, ketika mulai dikendalikan, Kemenko itu memblokir 150 situs porno. Ya. Bulan berikutnya yang diblokir itu ada 870 situs porno. Tahun berikutnya dalam sebulan diblokir 8.800 situs porno. Tapi tetap masih saja banyak. Ya, itu makanya kita berpacu dengan yang namanya situs-situs pornografi. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi itu dengan mengingatkan anak-anak kita, remaja-remaja kita supaya hati-hati. Kita bukan negara liberal. Kalau di Thailand anak putrinya keluar rumah, pertanyaan pertama yang dilakukan seorang ibu adalah, "Nak, kamu sudah bawa kondom atau belum?" Karena situasinya sudah terlalu parah gitu ya. Kita belum sampai seperti mana kita kendalikan remaja-remaja kita, mari kita awasi remaja-remaja kita sehingga tidak terjerumus ke hubungan seks yang serba boleh ya, sehingga kemudian pernikahan dini pun terjadi, pernikahan anak-anak pun terjadi. Kalau mereka sudah menikah pada usia yang tepat, ya, kalau mereka sudah menikah pada usia yang tepat, 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki, maka kemudian tinggal mengatur kelahiran. Ya, kita anjurkan kepada keluarga-keluarga kita supaya melahirkan itu jaraknya adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Sehingga kalau kemarin kita sebetulnya 2 tidak cukup bahagia sejahtera itu, kalau kita mengatur kelahiran 3 sampai dengan 5 tahun, maka insya Allah anak kita hanya 2 sampai dengan 3 orang saja. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ternyata ya, otak manusia, nah ini perannya kemudian ibu sekalian kader, ketika berhasil mengajak sebuah keluarga untuk menjadi peserta KB, ketika berhasil mengajak sebuah kus untuk menjadi pasangan usia subur, peran ibu luar biasa. Kenapa? Karena ternyata otak manusia itu tercipta ya, itu 80%, ya. Jadi 50% itu tercipta ketika dia belum berusia 2 tahun. 80% tercipta ketika dia belum berusia 2 tahun. Ya, otak manusia sebelum dia berusia 2 tahun. 95% tercipta ketika dia berusia 5 sampai dengan 6 tahun. Artinya kalau di atas 5 tahun, di atas 6 tahun, otaknya ini sudah tidak akan tumbuh lagi. Otaknya ini kalau pada saat dia usia 6 tahun, otaknya kapasitasnya kalau hard disk itu misalnya 15 GB, maka sampai akhir, sampai dia meninggal, sampai dia usia tua, kapasitas otaknya tetap 15 GB. Tidak bisa ditambah-tambah lagi. Ya, itulah sebabnya ini disebut sebagai periode emas pertumbuhan otak. Karena ini ada periode emas, maka ini perlu menjadi perhatian. Ketika hamil, ya karena itu terbentuk ketika hamil, begitu berkumpul sel sperma dengan sel telur, ya, maka ini mulai terbentuk, otak itu mulai terbentuk, otaklah kemudian yang membentuk perangkat-perangkat yang lain, ya. Ini sudah mulai terbentuk otak dan saat ini butuh kasih sayang, butuh gizi yang bagus bagi
orang yang hamil. Ya, jangan abaikan masa ini kalau kita ingin anak-anak kita cerdas. Ketika sedang hamil, sering-seringlah mengaji. Kalau mendengarkan musik, dengarkanlah musik-musik yang melankolis, yang klasik, yang iramanya itu landai, gitu ya. Kalau bisa jangan mendengarkan lagu dangdut. Nanti bayinya itu joget di dalam. Yang kedua, makanan supaya diperhatikan yang bergizi dan kelor diperbanyak. Yang maka kalau ini diterapkan, insya Allah anaknya yang lahir akan cerdas. Kita ingin ketika usia 10 tahun, 6 tahun anak kita hafiz Al-Quran, bisa harus dimulai dari dalam kandungan. Bapak-bapaknya anjurkanlah kalau sedang hamil itu ibu-ibunya itu jangan terlalu sering keluar rumah, sering-seringlah di rumah. Perhatikan kesehatan istrinya, belailah perutnya. Ada ibu yang dibelai oleh suami ketika sedang hamil, malah dia pergi kemana, ditinggal lihat hospital gitu. Dibelailah, gitu ya. Nah, sehat kamu di dalam ya nak ya, cepat keluar, bapak sudah rindu nih. Sehat kamu, selamat, jangan ganggu ibu terus. Kalimat-kalimat yang didengar oleh si anak di dalam kandungan itu, ya itu akan mempengaruhi perkembangan psikologinya pada waktu yang akan datang. Jadi begitu hamil, kemudian melahirkan, usahakanlah jarak kelahirannya itu adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Kenapa 3 sampai dengan 5 tahun? Karena ternyata air yang paling, makanan yang paling baik bagi seorang anak adalah air susu. Jadi tidak ada penggantinya yang lebih baik daripada air susu itu. Ya, makanya sejak awal kelahiran dikenal inisiasi menyusui dini. Seorang bayi itu pokoknya dilepas di perut ibunya dan dia mencari sendiri air susu ibunya. Dia kalau sehari semalam tidak dapatkan air susu, biarkan, tak apa-apa. Allah menciptakan bayi yang lahir itu akan tahan hidup lebih dari 1 hari tanpa makan apapun. Tapi kan ini begitu lahir kemudian dia belum bisa menyusu, kasih madu, kasih bubur, kasih apa lagi? Padahal itu 1 kali, 2 kali, 2 kali. Yang jelas 1 kali 24 jam dia tidak akan mati bayi itu kalau belum makan apa-apa. Allah sudah mengatur. Jadi biarkan saja dia mencari air susu sendiri, seorang bayi, sampai dia ketemu dan menyusui. Jangan kasih air dan kasih madu dan kasih yang lain. Jadi yang paling pas makanannya adalah air susu ibu. Ini harus diberikan secara sempurna. 6 bulan itu hanya memberikan air susu ibu. Setelah 6 bulan digunakan penyusuan sampai dia berusia 2. Ini perintah agama ibu sekalian. Ini bukan perintah orang tua, perintah siapa, tapi ini perintah agama. Kenapa agama memerintahkan? Karena memang ya ternyata sampai dengan usia 2 tahun perkembangan otak bayi itu luar biasa. Usia 2 tahun menentukan apakah dia akan menjadi SDM unggul atau tidak. Makanya kemudian program kami ini menyarankan kita untuk melahirkan itu dengan jarak 3 sampai dengan 5 tahun. Kenapa 3 sampai dengan 5 tahun? Hamil 9 bulan 30 hari, 9 bulan 10 hari, itu katakanlah 1 tahun, menyusui 2 tahun, maka dia menjadi 3 tahun. Kalau seperti itu, maka seorang anak akan bisa menyusui secara sempurna 2 tahun, ya. Dan kemudian ketika memiliki anak lagi, si anak sudah siap menunggu bayinya, adiknya. Karena begitu hamil, ya, begitu hamil maka air susu langsung berhenti. Si anak sedang senang-senangnya menyusui, ketika tiba-tiba air susunya berhenti keluar. Tahu-tahu di dalam ini sudah muncul saingannya. Ya, kamu ini gitu, sedang nikmat-nikmatnya menyusui, tiba-tiba kamu muncul, kamu datang, awas kamu ya. Jadi jiwa dengki, jiwa iri hati muncul ketika anak itu belum berusia 2 tahun. Itu
menyusui 2 tahun dan tidak hamil selama 2 tahun itu. Karena kalau hamil tentu air susunya akan berhenti. Ya, paham Ibu? Kenapa kita dianjurkan jarak kelahiran itu adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Setuju? Setuju. Jamaah. Jamaah alhamdulillah. Satu kali coba pramuka. Bagian tidak fokus gitu ya. Satu kali coba pramuka. Kenapa kita perlu bertepuk tangan? Karena katanya orang yang bergerak itu sehat. Tadi Pak Anwar Hafiz sudah mengatakan olahragalah setiap hari, ya. Jangan malas olahraga. Apalagi sekarang ini musim pandemi. Olahraga itu artinya banyak bergerak. Ketika kita dianjurkan banyak bergerak, kenapa? Kira-kira seperti air. Air yang tergenang sumber penyakit, ya. Malah kalau lama tergenang, maka aroma yang tidak menyenangkan akan keluar dari air itu. Di sana akan tumbuh, akan berkembang nyamuk dan begitu penyakit yang lain. Kalau air itu tergenang. Tapi kalau air yang mengalir itu sumber kehidupan. Walaupun misalnya di agak kotor sedikit, tapi ketika mengalir, di sana itu pasti menjadi bersih. Oksigennya akan cukup kalau air yang mengalir. Itulah sebabnya kemudian kalau diajak bertepuk tangan, kenapa? Karena bertepuk tangan itu bagian dari bergerak, ya. Apalagi dua telapak tangan itu menyatu, maka itu katanya akan menghidupkan hormon-hormon kecerdasan, sehingga orang yang bertepuk tangan itu adalah orang yang ceria. Orang hampir tidak ada orang bertepuk tangan sambil menangis. Ya, kecuali menangis bahagia, ya. Kalau dia Pak Anwar Hafiz sembuh dari COVID, itu bahagia. Saya mungkin saja menangis. Tapi tidak ada orang yang sedih gitu, kemudian tepuk tangan, tidak ada. Ya, bertepuk tangan biasanya ceria. Itulah manfaat tepuk. Jadi kalau kita diajak tepuk tangan, maka kita ikut bertepuk tangan. Satu kali tepuk pramuka. Jadi ini Lari COVID. salah satu cara untuk meningkatkan imun adalah kita selalu ceria. Ya, kita selalu ceria. Itu adalah kalau itu berhasil kita lakukan, yang menikah pada usia yang tepat, ya, kemudian dia mengatur jarak kelahiran, maka kemudian gizi, perhatian segala macam diberikan, maka akan lahir manusia-manusia unggul, bibit-bibit unggul. Bibit unggul ini kemudian kita pelihara dengan baik, berikan dia pendidikan gratis, berikan dia secara gratis, maka inilah akan mewujudkan yang namanya SDM unggul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para kampus ini luar biasa perannya, ya. Insya Allah akan mewujudkan generasi-generasi berkualitas, generasi-generasi unggul, dan bila itu terjadi, pahalanya nanti akan ibu dapatkan walaupun ibu sudah meninggal dunia. Karena menurut ajaran Islam ada 3 hal yang pahalanya akan mengalir terus walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Yang kedua amal ibadahnya, ya, amal sedekah jariahnya. Yang ketiga itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ketika kita berhasil menganjurkan orang untuk berkabin, kemudian dia anaknya cerdas, anaknya unggul, kemudian anak unggul ini kemudian memanfaatkan keunggulannya untuk kebaikan bersama, maka pahalanya insya Allah akan mengalir kepada ibu sekalian. Luar biasa, ya. Jadi jangan berkecil hati. Apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas tadi, dana operasional yang kurang. Ya, sebetulnya BKKBN sangat bersama kedua anggota dewan yang terhormat terus memperjuangkan agar operasional ini ada. Tetapi begitu ibu-ibu, ya, misalnya satu orang dikasih 200.000 saja sebulan,
maka berapa puluh triliun dibutuhkan. Karena jumlah ibu-ibu kader sangat banyak, ya, sangat banyak. Ada kira-kira seluruh Indonesia sekarang kader untuk PPKB saja sekitar 1.700.000. Kalau 1.700.000 jumlahnya, ayo kalau pendidikan 100.000 saja, berapa kira-kira untuk per orang 100.000 kali 1.700.000, 2 triliun kira-kira, ya. Itulah sebabnya maka kemudian kita tanggung renteng, kita berharap operasional ibu-ibu itu bisa diberikan lewat ADD, ya. Makanya diperjuangkan oleh BKKBN supaya di surat edaran Menteri Dalam Negeri di dalamnya itu untuk ADD itu bisa menggunakan operasional untuk keluarga berencana, katanya di sana itu. Program-programnya itu apa? Termasuklah operasional kader. Tapi kami tetap jangan berkecil hati, kami tetap memperjuangkan ini, ya, ke depan mudah-mudahan lah negara kita semakin banyak uangnya, ya, maka ya insya Allah akan menjadi perhatian kita bersama. Terakhir ingin saya sampaikan, lalu dengan cara apa kita mengatur pelanggan? Ya, ini yang disebut dengan alat kontrasepsi. Ada berapa? Coba salah seorang siapa bisa menyebutkan? Implan, MKCP, implan, IUD, kemudian kontak, Implan, IUD, kontak, yang suntik, pil, kondom, vasektomi, jumlahnya sudah. Coba sekali lagi, yang ada itu sudah sama. Coba, urut. kemudian IUD pertama, IUD, ya, kemudian implan, kemudian kemudian suntik, pil, kondom, vasektomi, iya, sudah disebutkan tadi itu alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran. Dan alat kontrasepsi ini adalah untuk ibu-ibu yang memiliki pasangan, untuk ibu-ibu dan suami yang memiliki pasangan. Kita BKKBN walaupun didesak oleh orang tua agar sudah memberikan alat kontrasepsi kepada mereka seksual aktif, tapi tidak memiliki pasangan, kita tolak. Alat kontrasepsi di Indonesia adalah hanya untuk mereka yang memiliki pasangan. Dengan tadi apa yang disebut alat kontrasepsi bisa diulang. Jenis-jenis alat kontrasepsi. Sudah terdengar suaranya ya? Suntik, terus saya bantu. Suntik, terus pil. Siapa ini? Siapa yang nyebut ini? Ibu atau ibu? Coba ibu. Coba. Kader harus berapa? Ya. Kondom. Ya, ada 7. 7-nya sudah disebut dengan sangat mantap oleh kader Bungku Tengah. Ya, tepuk tangan untuk kader Bungku. Bungku Bapak yang menjatuhkan pengguna kakak syukur saya masing-masing 100.000. Ya. Kalau yang lain mungkin ibu sudah paham, tapi saya ingin nyinggung sebentar 2 alat kontrasepsi yaitu kondom dan FOP. Setuju dulu? Apa ada yang tidak setuju? Ternyata yang pertama tentang kondom. Kondom ini efektivitasnya bagus kalau digunakan dengan baik, dengan benar. Jangan sampai menjelaskan kepada ibu, Bu, gunakan kondom, masukkan di sini. Ketika kemudian dia berhubungan suami istri, dia hamil. Dokternya nanya, kenapa kau hamil?
dimasukkan itu harus dipencet dulu. Kenapa harus dipencet? Karena itu berisi udara. Kalau langsung dimasukkan itu berisi udara, maka dia kemungkinan bisa tekanannya kuat dan bocor. Yang kedua, satu kondom dipakai satu kali. Jangan sampai kena saya kondomnya dicuci dan pakai. Ya, dipakai satu kali. Karena pernah ada kasus di sebuah puskesmas ketika saya dulu seorang PKB, teman-teman. Saya bangga menjadi PKB. Saya dulu seorang PKB. Kemudian dari PKB tahun 92, 3 tahun menjadi PKB. Saya kemudian diangkat menjadi kepala PKB, namanya pengawas PKB waktu itu. Kemudian ada kesempatan sekolah ke S2 di UNER. Saya pergi ke Surabaya untuk sekolah selama 2 tahun. Balik ke kabupaten, ditempatkan di kabupaten. Kemudian dipindahkan ke provinsi NTB. Nah, ketika di provinsi NTB ini ada kesempatan sekolah S3 ke UGM mengambil studi pendidikan, saya kemudian sekolah ke UGM. Balik dari UGM menjadi S3 hanya 9 bulan di NTB, dipindah ke Jakarta, ya, di Jakarta sekitar 4 tahun, dikembalikan ke NTB menjadi kepala perwakilan BKKBN NTB. Nah, kira-kira baru ke 11 bulan ini dilantik menjadi kepala pusat pendidikan dan pelatihan BKKBN Pusat. Ya, itu jadi saya dengan teman-teman PKB ya senasib ya. Sampai mana tadi itu? Ya, ada kasus, ada cerita. Ketika saya dulu masa PKB menjadi PKB itu datang ke sebuah puskesmas. Ada seorang ibu yang tidak cocok, dia memakai suntik, tensinya tinggi. Memakai implan juga tidak boleh karena itu hormonal. Memakai IUD dia tidak mau. Ya, akhirnya saya bilang, Bu, daripada Bu pakai kondom saja Bu, suruh bapaknya. Tidak apa, tidak mau. Kenapa tidak mau? Bapaknya yang tidak mau, enggak, Pak, saya yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Sayang Pak kalau dibuang. Loh, memang itu kondom itu 1 kali pakai langsung dibuang. Tidak usah dicuci, tidak usah apa. Itu dipakai, dilepas, diikat, langsung dibuang. Bisa buangnya di kloset, bisa buangnya di mana saja. Tidak usah disayang. Enggak Pak, yang saya dibuang itu yang tumpah di dalam kondom itu. Setelah menyerah itu ada yang patung dalam kondom itu berbuat katanya sayang. Luar biasa istrinya sayang pada suami sayang. Itu tentang kondom. Jadi tolong sekali lagi kalau memang ada silakan, kondom itu bagus. Aktif, yang penting disiplin memakainya. Yang kedua tadi dijelaskan oleh Pak Anwar Hafiz tentang MUP. Yang mungkin ibu dan bapak sekalian jarang mendengar MUP dan jarang menjelaskan